lagi bersama aku, Sembergeta Angelika dengan MPM 2022-1450. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang beda soal dan beda materi. Kali ini adalah pengujian hipotesis rata-rata, pengujian hipotesis satu rata-rata dari sampel besar N-nya itu lebih besar dari 30. Jadi lihat di sini ada contoh soalnya. Sini adalah contoh soal pemimpin bagian pengendalian mutu barang pabrik susu merek Aku Sehat ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih besar dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 226 gram dari sampel 90 kaleng yang diteliti. Diperoleh rata-rata berat bersih 739 gram. Berapakah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 600 gram? Ujilah dengan taraf 10%. Nah, di sini yang diminta adalah lebih besar. Ini lebih besar di sini, lebih besar. Nah, penyelesaiannya N-nya kan 90. N-nya 90 dari 90 kaleng karena sampel besarnya tuh N-nya lebih besar dari 30. Terus X bar ada 739, alpanya ada 226 dan U-nya adalah 900. Untuk mencarikan pengujian hipotesis rata-rata itu ada 5 tahap. Pertama itu ada formasi hipotesis yang dimana HO sama dengan U sama dengan 600, H1 sama dengan U lebih kecil dari 600. Kenapa sih lebih kecil? Karena yang diminta kan lebih besar. Berarti formulasi hipotesisnya harus lebih kecil. Kalau misalnya diminta lebih besar lebih kecil di sini di soal di sini, berarti ininya H1-nya harus lebih besar. Kalau misalnya ini minta lebih besar, berarti harus ini lebih kecil. U sama dengan lebih kecil dari 600. Yang kedua, taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Tarafnya tadi kan 10%, berarti alpanya sama dengan 10% ada sama dengan 0,1. Z 0,1 adalah 1,28. Nah, yang ketiga, kriteria pengujiannya. Nah, kita buat dulu gambarnya. Tadi kan Z 0,1-nya itu adalah 1,28. Nah, di sini daerah ditolak, daerah tolak. Jadi yang kalau diasir ini dari gambar ini harus daerah penolakan. Tapi yang nggak diasir ini adalah daerah penerimaan. Jadi, gimana kriteria pengujiannya? Kalau misalkan ininya lebih besar, berarti di sini di HO diterima apabila Z0 lebih kecil dari 1,28. Kenapa ininya lebih kecil? Karena diminta lebih besar. Dan HO ditolak apabila Z0 lebih besar dari 1,28. Nah, kenapa? Karena kan ditolak berarti misalkan Z0-nya itu sekitar 5,28. Berarti ditolak dong karena melebihi kapasitas 1,28. Misalnya diterima hasilnya 0,41. Kenapa 0,41 diterima? Karena yang Z0 lebih kecil dari 1,28. Nah, kita cari untuk menemukan Z0-nya. Yang ke tahap keempat adalah uji statistik, di mana Z sama dengan X bar dibagi UO dikurang UO dibagi alpha dibagi N akar 5. Nah, kan X bar tadi adalah 739 dikurang U-nya 600. Nah, ininya per 226. N-nya 90. Jadi hasil dari ini kan 1,39. Biar ketemunya hasil segini gimana sih? Jadi 139 dikali akar 90 dibagi 266. Hasilnya 5,84. Nah, karena kan lebih gede daripada ini kan, ini lebih gede daripada ini kan, berarti ini. Berarti kesimpulannya adalah karena Z0-nya 5,84 lebih besar dari Z0,1 hasil 18, maka HO-nya ditolak. Jadi, berat bersih rata-rata saat susu bubuk merek Aku Sehat per kaleng yang dipasarkan sama dengan 600 gram. Jadi, misalnya kalau ininya lebih besar, ininya lebih kecil. Sama ini juga. Kalau itunya lebih kecil, ininya lebih kecil, ininya lebih besar. Nah, kebalikannya. Jadi kalau sama dengan, ya sama dengan. Nah, sekian dari presentasi saya. Ini semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Bye-bye.